Cek. Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita prediksi alias spoiler BTTH season 5 episode ke-119. Seperti biasa, kita review dulu cerita di episode sebelumnya di mana Shoyan telah mengalahkan Tianxi menggunakan perubahan 3 api misterius dan teratai api amarah Buddha, namun hampir saja terancam harus menghadapi seorang ahli dozun dari aula jiwa yang bernama King Hai. Andai saja Shoishan tidak datang tepat waktu, tapi bahkan dengan datangnya Shoishan belum cukup untuk menyelesaikan masalah karena kepala lembah sungai es yang bernama Bing He memutuskan untuk turun tangan sendiri, di mana kekuatan Bing He ini cukup untuk menepuk Tian Huo dan Shoishan secara bersamaan. Di momen-momen yang mencekam itulah datang segerombolan dozun kuat yang dipimpin oleh Gu Sun-er yang begitu Shoyan rindukan dan siap sedia membantai siapapun yang berani melukai akang tercinta. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Shoyan yang tidak sanggup menahan frustasi dan kerinduan dalam hatinya langsung merengkuh keindahan di hadapannya dalam pelukan, membuat Sun-er sendiri juga terkejut dengan kemerahan cerah terbang di wajahnya. Mata dua tetua berpakaian hitam yang sebelumnya menyelamatkan Shoyan mengungkapkan tatapan tajam saat melihat si Kang Sate memeluk nona muda mereka, namun melihat Sun-er sama sekali tidak memberikan perlawanan, mereka pun hanya bisa berpandangan sambil menggelengkan kepala bingung. Bagaimana tidak bingung, selama ini ada sejumlah pria muda tampan yang dengan bakat luar biasa dalam klan Gu yang tergila-gila akan keindahan sang nona muda, namun kesemuanya hanya menerima perlakuan yang acuh tak acuh yang membuat para pria muda itu akhirnya menjauh. Hal ini mau tidak mau membuat dua tetua menjadi terbagong karena mereka belum pernah bertemu pria manapun yang berani menarik Sun-er ke pelukan selama bertahun-tahun. Salah satu tetua memuji penilaian Sun-er karena sebenar-benarnya Shoyan berasal dari klan Xiao dan merupakan keturunan langsung dari pembesar di masa lalu yang kemungkinan besar Xiaoshuan ya guys ya. Meskipun demikian masih bukan perkara mudah untuk mendapatkan penerimaan dari klan Gu karena berbeda dengan klan Xiao yang sudah tidak jelas garis keturunannya. Klan Gu merawat garis klan kunonya dengan begitu sempurna selama hampir 1000 tahun. Sementara Shoyan pelukan sama Dek Sun-er dan dua tetua Gu ngegibah kayak ibu-ibu kompleks. Tian Huo dan Shoishan masih menunjukkan kebingungan ketika sekelompok ahli kuat ini datang. Tian Huo Zunze hanya bingung saja karena Shoyan memiliki hubungan dengan orang yang begitu kuat, sementara mata dokter peri kecil tertegun saat dia mengamati adegan telenovela antara Mang Oyen dan Dek Sun-er dengan keremangan melintas di matanya. Selama ini dia sering mendengar Shoyan menyebut-nyebut nama Sun-er, di mana tiap kali menyebutkannya, Shoishan akan mampu menangkap satu jenis cinta yang bahkan membuat dokter peri kecil tanpa sadar merasakan kecemburuan di dalam hatinya. Sun-er masih terdiam di dalam pelukan Shoyan, sama sekali tidak ingin melakukan perlawanan karena dia tahu seberapa banyak kesulitan dan kesengsaraan yang dirasakan Shoyan sejak berpisah dengannya. Hal yang membuat cinta dalam hati Dedek semakin menggebu adalah Shoyan tidak menyerah dalam menghadapi semua kesulitan itu dan menepati janjinya untuk pergi ke dataran tengah dalam mencari Sun-er. Suara lembut Sun-er dan keindahan di wajahnya yang melebihi rembulan menyebabkan kelelahan di hati Shoyan menghilang dengan tenang sebelum melepaskan pelukan dan mengusap kepala Sun-er lembut. Namun momen-momen di antara Shoyan dan Dek Sun-er itu harus terhenti sejenak saat kelembutan dan kecantikan di wajah Sun-er berubah menjadi kekejaman. Melihat beberapa jejak darah di tubuh akang seolah siap sedia untuk merobek siapapun yang telah meninggalkan jejak darah tersebut. Sama seperti penjelasan yang dia berikan kepada Shoishan, Shoyan menjelaskan jika orang yang melukainya telah menerima luka yang 100 kali lebih berat daripada dirinya.
Sun-er meringkuk mulutnya menjadi senyuman mendengar penjelasan Shoyan sebelum meminta si tuan muda ketiga keluarga Xiao menyerahkan urusan selanjutnya kepada dirinya. Shoyan sedikit terkejut melihat Sun-er seolah-olah memang sudah siap membantunya, namun tidak berusaha keras kepala untuk mempertahankan apa yang disebut kebanggaan seorang pria. Shoyan mengangguk ketika meminta Sun-er berhati-hati, membuat sang tuan putri klan Gu menampakkan senyuman indah yang tampaknya cukup untuk membuat semua lelaki di benua mabuk kepayang. Jangankan di benua-benua Dokia, jangankan di benua-benua dulu ya guys ya, kalian aja yang ada di benua YouTube aja kan kelepek-kelepek. Sun-er melangkah maju dan menatap Bing He yang tengah mengerutkan kening, meminta siapapun gadis cantik dengan latar belakang luar biasa ini untuk tidak mengganggu urusan lembah sungai es. Sun-er menatap Bing He dengan seringai kecil, menyarankan agar lembah sungai es berhenti bersikap sombong yang membuat ekspresi kepala lembah itu berubah masam. Bing He menjelaskan jika dia hanya menginginkan Shoishan, jadi Bing He tidak memiliki masalah kalau Sun-er hendak membawa Shoyan pergi. Mata cerah Sun-er menyapu dokter peri kecil ketika dia mendengar ini, membuat tatapan kedua neng-neng gelis itu berinteraksi di udara dan meninggalkan jejak perasaan aneh yang tidak diketahui di kedua mata mereka. King Hai buru-buru meminta Bing He untuk turut menangkap Shoyan, membuat Bing He tenggelam dan meminta aula jiwa untuk menangkapnya sendiri. Nah, baru ketika dua orang ini berdebat, Sun-er dengan mengangkat tangannya sebelum dengan tegas memerintahkan baik lembah sungai es maupun aula jiwa membawa semua pasukannya pergi dari kota Ye dalam 1 menit. Ekspresi Bing He dan King Hai menjadi sangat jelek ketika mendengar kata-kata Sun-er karena bagaimanapun faksi yang mereka wakili bukanlah faksi biasa, terutama Hall of Soul di belakang King Hai. Meskipun kedua tetua yang dibawa Sun-er memiliki kekuatan luar biasa, mereka masih belum cukup untuk memaksa Bing He dan King Hai tunduk terhadap apapun yang dikatakan Sun-er. King Hai justru balik mengonfrontasi Sun-er dengan menyarankan agar gadis cantik itu tidak menyinggung faksi di belakangnya. Namun ancaman itu hanya dibalas dengan senyuman kecil Sun-er ketika mengingatkan bahwa waktu yang mereka miliki hanya tersisa 30 detik lagi sebelum mengeluarkan nyala api berwarna emas di mata cantiknya. Bing He juga tidak bisa membiarkan lembah sungai es kehilangan muka, mengumpulkan beberapa tusukan es hitam yang sangat tajam dan menutupi seluruh tubuhnya dengan bola spiral yang mengeluarkan perasaan dingin. Wajah Sun-er tidak menunjukkan sedikit pun riak di wajah ketika menoleh pada dua tetua untuk bersiap, membuat keduanya buru-buru mengangguk dengan patuh sebelum mulai menentukan target masing-masing. Satu sesepuh yang kita sebut aja Baiwan berdiri di depan Bing He, sementara tetua lain yang kita sebut aja Getu mengalihkan pandangannya kepada King Hai dan Tian Xuangzi. Nah, nama dua tetua ini kalau digabung jadi Baiwan Getu ya guys ya. Kaki Baiwan melangkah di udara kosong mengeluarkan doki kuning tua dari tubuhnya yang kemudian berubah menjadi naga yang meraung rendah sebelum menerkam ke arah Bing He. Bahkan dengan kekuatan Bing He yang hebat, dia tidak punya pilihan selain memperlakukan serangan sengit Baiwan dengan serius. Tusukan es hitam aneh tiba-tiba berputar dengan kecepatan tinggi sebelum dengan kejam bertubrukan dengan naga Baiwan. Sementara itu, Getu juga melangkah mendekati King Hai dan Tian Xuangzi, membuat kedua tetua dari faksi besar itu tidak punya pilihan selain bekerja sama untuk melawannya. Sementara dia dan Tian Xuangzi melawan Getu, King Hai memerintahkan Ganda dan kawan-kawan untuk menangkap Shoyan, membuat sekelompok dozong itu hanya bisa tersenyum pahit karena saat ini ada dua dozun gabut di sisi sang tuan muda ketiga keluarga Xiao. Sementara dua pertempuran besar ini meletus, kelompok Ganda secara bertahap formasi bersama dengan antek-antek dajjal lembah sungai es sebelum menyebar berpisah dan mengelilingi kelompok 3 orang Shoyan. Kekuatan Ganda tidak diragukan lagi, hampir seimbang dengan pelindung Wu yang membuat Shoyan ragu bisa mengalahkannya atau tidak dengan keadaan saat ini, karena Tian Huo dan Shoishan sudah pasti akan disibukkan oleh puluhan ahli lain yang mengelilingi mereka. Namun saat Shoyan ragu-ragu apakah dia harus turun tangan atau tidak, itulah Sun-er dengan anggun menggeser kakinya, mengambil langkah ke depan sebelum ledakan api seperti cairan emas yang membuat Shoyan auto terbagong-bagong menyadari jika api emas itu tidak salah lagi merupakan api surgawi.
Mata Shoyan menatap penuh kejutan ke arah api berwarna keemasan karena api emas itu membuat api teratai hatinya merasa takut pada api surgawi untuk pertama kalinya. Dengan kondisi ini Shoyan yakin jika api emas Sun-er berada di jajaran 10 besar peringkat api surgawi, di mana dalam 10 besar itu hanya ada 2 api berwarna emas, yaitu 9 api leluhur emas di peringkat 7 dan api kaisar emas pembakaran di peringkat keempat. Api berwarna emas mengalir di sekitar jari Sun-er dengan gesit, senyuman tipis terungkap di wajahnya yang elegan dan memikat ketika melihat pasukan lawan mulai bergerak. Pilar Doki yang sangat besar memotong langit dan merangsek ke arah Shoyan, membuat Sun-er meniup api emas di tangannya, mengubahnya menjadi penghalang api emas yang menyelimuti tubuhnya dan Aka. Ganda hanya bisa menunjukkan ekspresi kesal melihat semua serangannya hancur ketika menyentuh penghalang api Sun-er, apalagi beberapa saat kemudian penghalang api emas itu meledak dan berubah menjadi lebih dari selusin lampu api yang mengeluarkan suara mendesis ketika balik merangsek ke arah Ganda dan kawan-kawan. Ganda masih sempat memberikan instruksi bagi semua orang untuk menciptakan pelindung Doki, namun belum sampai mereka paham apa yang sedang terjadi, seluruh kelompok hanya bisa menundukkan kepala mereka dengan susah payah hanya untuk menemukan lubang darah berukuran setengah jari tanpa celah muncul di dada mereka. Kekuatan hidup di dalam tubuh para ahli aula jiwa dan lembah sungai es dengan cepat menghilang. Tubuh mereka bergoyang dan akhirnya jatuh membentur tanah dengan begitu kejam. Ganda dan beberapa orang lain yang masih bisa selamat dari penghakiman api surgawi Sun-er akhirnya lari tunggang langgang karena mereka paham jika wanita muda berpakaian hijau ini bahkan lebih menakutkan daripada pria di sampingnya. Sun-er sedikit melebarkan mulut kecilnya setelah secara acak mengalahkan kelompok Ganda sebelum menelan api berwarna keemasan yang menakutkan ke dalam tubuhnya dan menoleh untuk melihat wajah Shoyan yang tertegun menatapnya. Sun-er tersenyum lembut melihat keterkejutan Shoyan, mengatakan jika dia memiliki kekuatan sebesar ini karena mengandalkan garis keturunan leluhur, di mana bahkan 10 Sun-er pun tidak bisa dibandingkan dengan Shoyan yang menjadi kuat dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Kedua sejoli itu sekali lagi saling berpandangan melepaskan cinta dalam tatapan mereka, bahkan seolah dunia milik mereka berdua dan yang lain cuma ngontrak sebelum menyadarkan diri dan memutuskan untuk menghilangkan ki dingin yang menyelimuti kota. Sun-er menjentikan jarinya membuat suhu di seluruh kota berangsur-angsur kembali normal setelah ki dingin diuapkan oleh api surgawi. Sepersekian detik kemudian, kelompok berpakaian hitam muncul sebelum menundukkan hormat di hadapan Sun-er yang membuat Shoyan bertinyi-tinyi. Sekuat apa ini klan Gu? Guncangan di hati Shoyan berlanjut sebelum akhirnya terganggu oleh ledakan energi yang tiba-tiba terdengar di langit yang jauh. Kepalanya menoleh dan melihat bahwa King Hai dan Tian Xuangzi telah dikalahkan oleh Getu. Shoyan mengalihkan pandangannya dan matanya tertuju pada pertarungan antara Baiwan dengan Bing He yang terus memancarkan riak energi menakutkan di cakrawala. Dua sosok bertabrakan dengan cara seperti kilat di langit ketika Baiwan kemudian tertawa terbahak-bahak membentuk banyak segel di telapak tangannya yang kemudian menjelma menjadi segel keempat dari keterampilan segel dewa, yaitu segel penguburan langit. Tidak hanya Shoyan yang melongo ketika melihat Baiwan mengeluarkan segel penguburan langit, namun Bing He pun tidak dapat menahan ekspresinya karena sekarang dia tahu jika kelompok misterius yang baru saja datang sebenar-benarnya adalah anggota asli klan Gu. Fakta ini membuat ekspresi Bing He berubah menjadi sedikit hijau karena pada saat ini dia mengerti bahwa kata-kata yang diucapkan Sun-er ketika pertama kali muncul bukanlah ancaman kosong. Dengan kekuatan yang tak terduga dari klan Gu, menghancurkan lembah sungai es bukanlah tugas yang mustahil. Namun nasi sudah menjadi bubur. Bing He hanya bisa mengatupkan giginya rapat-rapat sebelum melepaskan pembekuan telapak langit dengan kekuatan Zun esnya. Ki dingin berwarna hitam menggumpal di tangan Bing He dan memberikan semacam rasa dingin yang luar biasa padat, di mana jauh di dalam es hitam ada racun fatal yang dapat langsung membekukan tubuh dan jiwa seseorang. Kedua ahli itu terbang melintasi langit seperti bintang jatuh, menciptakan badai energi yang menakutkan menyebar ketika
garis-garis hitam gelap sepanjang ratusan meter muncul seperti parit di udara kosong dan memenuhi cakrawala. Tak terhitung banyaknya pohon besar dari hutan di sekitar kota robek dari tanah sebelum dihempaskan terbang seolah-olah menunjukkan pemandangan dari akhir dunia. Ketika kekuatan segel penguburan langit dan pembekuan telapak langit berbenturan, baik Bing He maupun Bai Wan sama-sama mundur selusin langkah. Meskipun begitu, Bai Wan masih berada dalam keadaan sehat walafiat, sementara tubuh Bing He bergetar di kejauhan dengan ekspresi muram. Sun Er tidak memiliki banyak kesabaran tersisa dan meminta Bai Wan segera mengakhiri pertarungan. Ketika Bing He meraung dan meminta Sun Er menunggu sebentar, tanpa pikir panjang Bing He meminta Tian Xuangzi untuk kembali sebelum meminta maaf atas masalah yang ditimbulkan oleh lembah sungai es. Dengan menekan harga dirinya dalam-dalam, Bing He meminta pengampunan Sun Er dan berjanji tidak akan berurusan lagi dengan Shoyan maupun tubuh beracun di sisinya. Begitu Tian Xuangzi mundur, King Hai juga tidak berani terus terikat dengan Getu dan buru-buru melarikan diri dari pertempuran sambil berteriak marah kepada Bing He. Bing He mengabaikan teriakan marah King Hai. Meskipun dia benar-benar ingin mendapatkan tubuh racun, dia akan melepaskannya tanpa ragu-ragu jika prasyarat untuk melakukannya adalah menyinggung klan Gu. Sun Er merenung sejenak sebelum menoleh ke arah Shoyan seolah meminta Akang untuk mengambil keputusan. Mata Bing He berbinar saat dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Shoyan dan berjanji dengan sungguh-sungguh jika dia tidak akan memburu tubuh beracun lagi di masa depan. Shoyan melirik Bing He dengan senyuman dan buru-buru menerima permintaan maaf Bing He. Hal ini disebabkan karena Shoyan tahu Bing He bersikap sopan karena ada Sun Er dan klan Gu. Shoyan tidak berniat meminjam kekuatan klan Gu sama sekali dan tuan muda ketiga keluarga Xiao itu sudah berambisi untuk menangani dendam dengan lembah sungai es menggunakan kekuatannya sendiri. Begitu mendapatkan pengampunan dari Shoyan, Bing He segera menarik mundur seluruh pasukannya, tidak berniat untuk tinggal lama-lama daripada dua muda-muda ini di hadapannya berubah pikiran. Sementara lembah sungai es telah pergi, Bai Wan Getu muncul di depan King Hai yang sudah hampir kabur dan mencengkram kedua pundaknya. Tubuh King Hai benar-benar disegel oleh Bai Wan Getu, membuat tetua Aula Jiwa itu meraung marah dan mengancam jika mereka tidak akan selamat dari penghakiman Aula Jiwa jika berani bertindak macam-macam kepadanya. Namun tanpa mengindahkan perkataan King Hai sama sekali, Shoyan melayang dan mendekatinya, mengatakan bahkan jika dia tidak melakukan apapun kepada King Hao, Aula Jiwa juga tidak akan pernah melepaskannya. Baru setelah itu Shoyan meminta bantuan Bai Wan Getu menyegel King Hai, membuat ekspresi King Hai menjadi ganas ketika mengeluarkan tawa dingin dan berusaha menghancurkan tubuhnya sendiri. Bai Wan Getu pun tidak bisa melakukan apapun ketika melihat kabut darah menguat dari tubuh King Hai, memahami jika ini adalah teknik penghancuran diri unik yang dimiliki oleh Aula Jiwa. Daging King Hai meledak dan energi ledakan yang menakutkan itu menciptakan badai di langit kota Ye. Tian Huo hanya bisa menggeleng melihat King Hai menghancurkan tubuhnya karena jika hanya tubuh fisik saja yang hancur, Aula Jiwa tetap bisa membuatkan tubuh baru bagi tetua Dozun itu kapanpun tubuh spiritualnya kembali ke Aula Jiwa. Namun Sun Er buru-buru tersenyum saat Xiao Yan menghela napas pasrah sebelum mengatakan jika dia tidak akan membiarkan tubuh spiritual King Hai melarikan diri. Api berwarna emas bertahan di tangannya saat dengan kejam diluncurkan ke arah kosong, membuat ruang beriak dan membentuk celah spasial seukuran telapak tangan. Tangan Sun Er meringkuk saat garis spasial muncul, melonjakkan kekuatan hisap dari tangannya dan menarik secara paksa seonggok tubuh spiritual ilusi dari sana. Tubuh ilusi King Hao meraung marah kepada Sun Er yang hanya dibalas dengan senyuman tipis ketika melingkarkan api emas di tubuh tetua Aula Jiwa itu sebelum menyerahkannya kepada Shoyan. Shoyan menerima tubuh spiritual King Hai dengan senang hati sebelum menyelimutinya dengan api hati yang jatuh dan menyegelnya dalam botol giok. Shoyan membungkukkan tubuhnya di hadapan dua tetua klan Gu, membuat Bai Wan Getu buru-buru memintanya untuk naik karena mereka hanya melakukan perintah nona muda klan. Ekspresi Sun Er langsung berubah merah saat Bai Wan Getu menceritakan bagaimana dia mengabaikan perselisihan dalam klan dan malah menarik keluar dua tetua secara paksa dari alam Gu
setelah mendengar kekasih hati kecilnya dalam masalah. Buy One Get Two tidak pernah mengharapkan Dewi muda yang biasanya seperti gunung es untuk mengungkapkan perasaan seperti gadis kecil di depan orang yang bernama Shoyan ini. Kalau sampai masalah ini tersebar ke alam Gu, maka dapat dipastikan akan ada banyak penggemar rahasia Sun yang terbang keluar untuk memburu Shoyan. Shoyan tersenyum kecil melihat bagaimana gadis yang seperti teratai suci itu masih begitu tulus merawat perasaan manis di antara mereka. Tangan Shoyan mengusap kepalanya yang masih agak pusing sebagai efek perubahan teratai ketiga api misterius sebelum kemudian mengalihkan pandangannya dan menatap Shoishan yang sejak Sun datang sama sekali tidak mengatakan apapun. Shoyan dengan lembut terbatuk sebelum memperkenalkan kedua gadis cantik itu, membuat keduanya sama-sama maju dan mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Namun senyum yang muncul di wajah Shoyan tiba-tiba menegang setelah melihat kedua tangan berjabat mengeluarkan aliran doki padat, menunjukkan betapa kedua wanita luar biasa ini telah memulai pertempuran naluriah yang tidak bisa dijelaskan sejak pertemuan pertama mereka. Edan, sumpah edan pisan ya. Wah ya lo, baku hantam gak tuh dua ciwi-ciwi memperebutkan Mang Oyen? Apakah Neng Yishan sama Dek Sun benar-benar akan bercekak-cokak karena berebut akang? Apakah yang akan dilakukan Shoyan dan Dek Sun setelah sekian tahun tidak bertemu? Aduh, jadi makin pinisirin ya apa jadinya kalau Dek Sun ketemu sama Kanjeng yang malah udah hamidun duluan. Astagfirullah. Penisirin. Lanjut nggak nih?